Unit Reskrim Polsek Panakukang langsung mendatangi salah satu rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat aborsi sepasang kekasih di Jalan Sukaria 1, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, warga Kelurahan Tamamaung dihebohkan dengan adanya laporan salah satu penghuni kos yang diduga sengaja mengaborsi anak kandung hasil hubungan gelap. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Dokpol Forensik Biddokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 6 bulan. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan orang tua kandung korban berinisial RS 24 tahun dan laki-laki IK 25 tahun. Yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Di hadapan polisi, sepasang kekasih ini mengaku malu dan belum siap menikah, lantaran masih terkendala biaya sehingga keduanya memilih menggugurkan bayi mereka. Kejadian ini terungkap setelah sepasang kekasih ini mendatangi rumah ketua RT setempat dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Adapun maksud kedatangannya untuk meminta lokasi penguburan sekaligus perlengkapannya. Ketua RT yang curiga lantaran keduanya tak dapat memperlihatkan bukti buku nikah kemudian diinterogasi dan akhirnya mengaku jika sengaja menggugurkan anak mereka. Setelah kami dari Polsek Panakukang mendapat info dari warga bahwa diduga ada peristiwa aborsi yang terjadi di Jalan Sukaria ini ya. Kami dengan cepat menindaklanjuti, mendatangi TKP. Dari TKP kita ditemukan ada dugaan sepasang muda-mudi, kemudian ditemukan di situ ada bayi berumur bayi yang sudah meninggal ya, yang berumur sekitar 6 bulan, jenis kelamin perempuan, ditemukan di dalam kamar kos yang bersangkutan. Itu memang sengaja diaborsi atau gimana? Untuk sementara kami masih melakukan pendalaman dan penyelidikan apakah meninggalnya anak bayi ini atau lahirnya anak bayi ini disengaja atau memang sengaja digugurkan. Tapi itu dalam proses penyelidikan. Aborsinya di dalam rumah kos ini? Di dalam rumah kos itu. Jadi upaya lanjutan seperti apa? Tindak kami adalah, langkah-langkah kami yang sudah lakukan adalah kami sudah melakukan olah TKP yang dibantu langsung oleh unit Inafis dari Polrestabes Makassar. Kemudian kita sudah menghubungi pihak Dokpol untuk melakukan penyelidikan mengenai kondisi bayi untuk dilakukan otopsi dan melakukan visum kepada ibu daripada almarhum bayi ini. Oh, orang tuanya ada dalamnya? Orang tuanya dalamnya? Sudah diamankan. Diamankan perempuan yang diduga yang melahirkan aborsi, kemudian teman laki-lakinya. Oh, ini mereka hamil di luar nikah atau seperti apa? Nanti untuk proses itu pendalamannya nanti dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Dia datang melapor untuk meminta pengantar pemakaman karena tidak jelas surat-suratnya, tidak jelas kependudukannya bagi saya, jadi saya tidak memberi ke pengantar. Karena kalau saya itu biasanya kalau orang mengambil pengantar itu saya harus jelas apakah ini benar warga saya atau bukan. Karena kalau bukan warga saya tidak mungkin saya kasih. Jadi sampai kita bisa tahu bilang ini orang aborsi seperti apa? Saya hanya membaca dari pada saat dia mengambil minta surat pengantar itu. Saya hanya membaca dari saat saya interogasi. Nah, saya timbul rasa curiga, maka saya usir. Gitu. Dan kita lihat bilang mereka ini bukan pasangan suami istri. Sebenarnya waktu dia datang saya belum tahu bahwa dia bukan pasangan suami istri. Karena masih pengakuannya itu masih ada suaminya di luar kota. Tetapi karena kecurigaan saya, maka saya melapor ke pihak berwajib untuk mengusut tuntas ini permasalahan. Dan pada saat saya turun ke TKP ternyata itu benar ada bukti bahwa ini ternyata bukan pasangan suami istri. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti pakaian ibu korban yang digunakan saat melakukan aborsi. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi tak berdosa ini dievakuasi ke ruang jenazah Dokpol Forensik Biddokes Polda Sulawesi Selatan. Sementara kedua pelaku diamankan ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Makassar, Rusmawandi Rara, Herald Sulsel melaporkan.